3% dari 30 itu jumlahnya pasti sama dengan 30% dari 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam video lanjutan dari pembahasan tipe-tipe soal dari TKA Unpad. Nah, di video kali ini merupakan video terakhir dari serial tipe-tipe soal, karena ini adalah jenis terakhirnya atau tipe terakhirnya, yaitu aritmatika. Aritmatika ini kalau dari bahasa saya, ini adalah soal yang murni matematika. Murni. Kenapa murni? Karena isinya betul-betul hanya angka, simbol-simbol, huruf, x, y, dan segala macamnya. Integral, trigonometri, semacam itu. Dan pastinya akan perlu membutuhkan banyak coret-coret atau kertas buram. Karena itu saya bisa bilang bahwa part ini merupakan part yang paling sulit dan paling membutuhkan banyak energi. Oke. Di sini sama dengan yang part 6, yaitu pilihannya itu ada 4 macam seperti ini. A lebih besar daripada B, A lebih kecil daripada B, A sama dengan B, atau D tidak terdefinisi. Jadi kita akan diberikan satu persamaan atau satu pernyataan dalam bentuk bahasa matematika atau semacamnya, dan kita disuruh menentukan apakah nilai A dan B nya itu seperti apa perbandingannya. Yang diambil dari sini ya, kita disuruh memilih di antara ini. Oke, langsung saja. Nah, untuk soal nomor 1 dan 2 kita diberikan sebuah deret ya, 5, 10, 15 dan seterusnya, dan kita nomor 1 disuruh menentukan apa, yaitu A itu suku kelima, B itu adalah 20. Kita akan menentukan hubungan antara A dan B itu yang mana di antara sini. Oke, suku kelima kita lihat dulu polanya bagaimana. Polanya itu 5, 10, 15. Jadi polanya adalah tambah 5. Tambah 5 ya berarti ya. Sehingga gampangnya kita tambah 5 aja. 5, 10, 15, 20, 25. Kita sampaikan saja ke 35. Nah, kita lihat A suku kelima 1, 2, 3, 4, 5. Suku kelima adalah 25. Kemudian B 20. Berarti kita bandingkan antara 25 dan 20. Di sini terlihat bahwa 25 lebih besar daripada 20 atau A lebih besar daripada B. Berarti A ya jawabannya. Nah, kemudian soal nomor 2, suku ke-6 1, 2, 3, 4, 5, 6 30. Kita lihat A dan B sama-sama 30, berarti sama ya, A sama dengan B. Nah, seperti itu. Di soal yang sesungguhnya bentuk deretnya itu akan jauh lebih rumit, dan yang ditanyakan itu bukan suku kelima, bisa saja suku ke 100. Karena itu tidak bisa dihitung secara manual seperti saya, ini kan simple banget. Kalian harus menggunakan rumus suku ke N atau rumus deret, dan itu memerlukan pemahaman yang baik atau penghafalan rumus agar kalian bisa mengerjakannya dengan cepat. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selain soal seperti itu, ada juga soal yang bentuk
yang seperti ini, yang menguji pemahaman kita tentang matematika. Misalnya jumlah sudut trapesium, jumlah sudut jajar genjang. Nah, jadi kalau kalian tidak mengetahui apa itu trapesium dan jajar genjang, kalian akan kesulitan. Ya, jadi ini adalah trapesium, ini adalah jajar genjang. Jumlah sudut trapesium 1, 4, 1, 2, 4. Jumlahnya sama ya, berarti jawabannya adalah yang sama, berarti C. Nah, selain yang seperti itu, ada juga yang kurang lebih seperti ini. Misalnya jumlah total bilangan prima antara 1 sampai 100. Jadi kita disuruh menghitung bilangan prima, kan ada 1, ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi kita disuruh menghitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai bilangan prima apa yang terakhir sebelum 100. Totalnya itu anggaplah X. Nah, kemudian B 425. Yang manakah yang lebih besar antara X atau 425? Nah, itu dia. Saya belum sempat ya mencari tahu, tapi kurang lebih ada yang seperti itu. Nah, yang terakhir ada juga yang modelnya seperti ini. Ada 20% dari 50, B 50% dari 20. Nah, kira-kira mana yang lebih besar atau lebih kecil atau bahkan sama dengan seperti itu. Nah, kalau yang ini kita bisa langsung ya. 20% dari 50 itu berapa? Nah, 20% kita bisa cara cepatnya dari 50 itu berapa, kita ini aja ya. Nah, 20 kali 5 sama dengan 100 per 10 sama dengan 10 ya. Kemudian 50% dari 20. Oke, 50% kan artinya setengah ya. Berarti setengahnya dari 20 adalah 10. Oh, ternyata jumlahnya sama. Jadi 20% dari 50 itu ternyata sama dengan 50% dari 20. Seperti itu. Dan ini satu fakta unik saya berikan ke teman-teman buat yang belum tahu. Kalau model soalnya seperti ini, jumlahnya akan tetap sama ya. Contoh 3% dari 30 itu jumlahnya pasti sama dengan 30% dari 3. Seperti itu. Atau misalkan 10% dari 50 pasti itu sama jumlahnya dengan 50% dari 10. Pokoknya kalau sekian persen dari sekian dan sekian persen dari sekian, jumlahnya itu cuma dibolak-balik aja. Ini 3 30 30 3 10 5 5 10. Seperti itu. Begitu juga dengan yang ini, polanya sama ya. 20 50 50 20. Seperti itu. Jadi sama ya. Kalian tidak perlu repot-repot menghitung karena pasti sama. Ya. Seperti itu. Ya, karena itu soal-soal yang seperti ini selain membutuhkan pemahaman tentang rumus-rumus, tentang konsep matematika, juga latihan soal yang banyak sehingga kita terbiasa,
sehingga kita melihat model seperti ini langsung ngeh dan tidak perlu menghitung dengan panjang lebar lagi, dan ini bisa menghemat waktu dengan banyak. Seperti itu. Baik, sampai di sini, dan ini adalah video terakhir dari serial jenis-jenis soal TKA di Universitas Pajajaran. Nah, jadi semoga semua partnya dari part 1 sampai part 7 atau dari video part 1 sampai video part 4 ini kalian bisa pahami dengan baik secara umum ya, karena saya hanya memberikan konsep umumnya saja. Kalian tinggal latihan saja sesuai dengan tipe-tipe soalnya. Jadi kalian tinggal mencari soal yang jenisnya, bentuknya sama seperti part 1, part 2 sampai part 7 ini. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video bermanfaat yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.